hanya sebuah dorongan untuk melakukan perbuatan baik ya kepada seseorang yang membutuhkan. Bukan hanya itu, tetapi kasih adalah suatu keberadaan diri di mana segala sesuatu yang dipikirkan, yang diucapkan, dilakukan itu sesuai dengan kehendak Bapa. Bang Suki, mohon maaf Bang Suki, biar nggak muter-muter. Bang Suki tadi udah jelaskan diskusi ini supaya menambah edukasi. Jadi nggak usah ngejelasin kemana-mana tentang kasih. Bahkan tadi bilang nggak beragama, saya pun bisa lebih dahsyat daripada Ustadz Tata. Binatang pun tahu cara kasih loh. Ketika dia dikasih makan dia mau, lu manut loh. Jadi kalau Bang Suki itu muter-muter, jelaskan, kata Ustadz Tata tuh jelaskan dengan data, dalil yang ada di bibirnya Bang Suki apa gitu loh kasih itu. Jadi biar nggak muter-muter gitu loh. Kita bukan diskusi untuk dengerin jamaat di sini, bukan jamaat gereja, diskusi di sini gitu. Silakan Suki. Di dalam Galatia 5 dari sini dulu ya. Ya Galatia 5 itu langsung Yesus Pak Suki. Yesus kan kita ajaran Yesus. Saya nanti ajaran Nabi Muhammad pakai kitab suci Al-Qur'an. Kalau Galatia itu ucapan siapa itu? Galatia ini kan diajarkan oleh Paulus. Nah ya makanya sekarang gini ya, saya beriman kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tauladan dia. Sehingga saya harus mengikuti Nabi Muhammad, apa yang disampaikan, dalilnya mana. Saya jangan pakai lainnya dulu. Kan Yesus kita, saya bahas Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan kita tentang akhlak, tentang akidah, tentang syariat. Maka sampean harus memakai ajaran Yesus. Seperti Yesus kan, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Coba ajaran Yesus itu yang mana saja tentang akhlak lah. Silakan. Ya, sebetulnya bukan ajaran dari Yesus, itu semua dari Bapa. Ya silakan. Yesus hanya mengajarkan, menyampaikan. Jadi kalau melihat perbuatan baik itu ya dilihat di Matius 25 ya. Matius 25 ayat 31 sampai berapa nih? 46. Di sini kalau dibaca ya, Nah, apabila anak manusia, ini Yesus ya nanti, dia memang anak manusia, datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan itu tidak nyambung itu pakai ayat ini. Nggak, kelanjutannya ada Bang, nanti kelanjutannya ada. Kelanjutannya ada perbuatan-perbuatan yang memang itu bagian dari perbuatan kasih itu Bang. Dan ini kan Abang maunya yang langsung dari Yesus, ini pengajarannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar ya, kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab, katanya Tuhan, di manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Jadi orang-orang hina itu bagian dari saudaranya Yesus, orang-orang manusia yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, hanyalah. Nah, demikian Bang. Jadi itu perbuatan-perbuatan kepada seseorang yang paling hina, saking membutuhkan. Waktu kita berbuat, itu kita berbuat bagi Yesus. Oke.
Jadi- nah, karena kita berbuat bagi Ya. Yesus, maka dia mengenal kita. Bapa pun mengenal. Nah, demikianlah yang Ya. Matius 7 ayat 21 Oke. 23 itu. Ya, lanjut. Jadi intinya semua utusan itu kan punya tugas dari Tuhan. Apa itu utusan? Dalam Islam adalah manusia yang menerima wahyu, firman Tuhan, dan firman itu, ajaran itu wajib disampaikan kepada orang lain. Makanya utusan pasti punya umat. Kalau Nabi tidak. Kalau dalam Bible utusan itu Yohanes 3:34, penyampai firman. Nah, banyak Nabi Muhammad, Yesus, Musa, Daud. Tapi kalau saya teliti secara logika, secara dalil, utusan paling gagal itu ya Yesus. Kalau Musa masih berhasil. Mereka umatnya mentuhankan Tuhan yang dikenalkan Musa. Yang kedua, kitabnya masih dipercaya Taurat dan masih ada perintah, larangan, gitu. Nabi Muhammad juga gitu, berhasil karena ajarannya ada, kitabnya ada. Ya, ajaran yang Nabi Muhammad terima dari Tuhannya masih utuh sampai sekarang, yaitu 114 surat. Al-Alaq, Al-Qamal, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha, Al-Insyirah, Al-Asr. Kalau Yesus 100% hilang semuanya. Ya, kalau kita pakai ajaran Islam loh, hilang. Karena kok bisa Tata? Oke. Coba kalau tidak hilang. Kalau Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu apa bunyinya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kalau memang ajaran Yesus masih ada satu saja. Saya nanya satu. Surat atau firman Tuhan yang pertama kali Yesus sampaikan yang mana? Karena dia mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mana? Satu saja. Saya tanya yang pertama saja. Pasti orang Kristen semuanya tidak bisa jawab itu. Ya, firman yang pertama kali Yesus terima. Ya, padahal kan seharusnya firman itu setelah disampaikan ada dong. Kalau Nabi Muhammad, Al-Quran itu 114 surat. Ya, kalau Taurat walaupun masih ada banyak perubahan, tapi minimal masih terjaga lah. Gitu ya. Beda dengan Yesus. Kenapa Tata alasannya kok firman yang Yesus terima sudah disampaikan kok tidak ada? Pertama, karena dia ditolak oleh umatnya. Untuk apa? Menghafal perkataannya orang yang saya tolak. Kan tidak mungkin. Ya, saya menolaknya, ngapain saya hafalkan? Nah, kalau sahabat beda. Ya. Karena justru para sahabat rindu kepada wahyu itu. Makanya setiap wahyu turun, mereka berlomba-lomba menghafalkan, mendengarkan. Ya, sehingga setelah firman itu disampaikan berapapun jumlah ayatnya, mereka langsung menghafal. Ratusan di situ. Bahkan terbagi menjadi 3. Siapa saja yang hafal dari kalangan Arab Mekah, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Ali Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amr bin Fahira, Alqam bin Abi Arqam, Abu Salama, Ja'far bin Abi Thalib, ratusan. Yang dari Madinah saat itu siapa? Ayyub al-Ansari, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, ratusan lagi. Baik dari orang Madinah, orang Mekah, sekarang jutaan mungkin itu lah, atau ribuan lah yang menghafal itu. Ya, jadi apa? Udah selesai tugasnya Musa itu. Tugas Yesus sudah selesai, tidak usah dibahas sebenarnya. Ya, Al-Maidah 44 sampai 48. Ketika Allah mengutus Musa, Musa yang berkuasa. Hukum-hukum melalui Taurat. Sampai kapan? Al-Maidah 46. Ya, sampai dia mengutus Isa. Maka Isa yang berkuasa. Hukum-hukum dia yang menentukan melalui Injil. Waliyahkum ahlal Injil bima anjalallah. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Nabi yang terlahir 48, yaitu Al-Quran. Ya, Nabi Muhammad. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, ya sudah. Yang berlaku di dunia ini Al-Quran. Sama seperti gini loh, di zamannya Bapak SBY yang berlaku, undang-undang dia. Ya, sampai kapan? Sampai pemilu depan. Ternyata pemilu lagi Bapak Jokowi jadi presiden. Bapak Jokowi yang berkuasa. Gak boleh gini. Maaf ya Bapak Jokowi, saya udah terlanjur ikut SBY dari dulu. Gak boleh.
Atau gini, di zamannya Isa mengatakan, maaf Isa, saya ini sudah terlanjur ikut Musa, saya tidak mau menerima kamu. Gak boleh. Percuma ada utusan. Saya ikut Bapak Soeharto saja. Gak boleh. Percuma dong ada pemilu. Maka setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, gak usahlah kita, saya Yesus ya, saya Musa ya. Gak boleh. Percuma ada utusan. Ya, sama dengan saya ikut presiden ini. Gak boleh. Kapan ada pemilu? Sekarang Bapak Prabowo misalnya. Gak boleh kita, saya Soeharto saja, nggak boleh. Percuma ada pemilu. Ya, undang-undangnya sekarang ini. Presidennya siapa? Yang dulu cuma diimani. Bahwa dulu pernah ada presiden namanya ini. Dulu pernah ada utusan namanya Musa. Diberi kitab Taurat. Percaya? Percaya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Diimani doang. Nggak usah dilakukan hukumnya. Kenapa? Kalau semua para nabi ajarannya dilakukan, banyak nantinya. Ya, ada perintah sholat, ada perintah ini, tidak boleh makan ini, digabung jadi satu semua firman Tuhan. Mulai dari Taurat, Jabur, Injil, Al-Quran. Maka yang benar itu siapa yang diutus di zamannya ini yang berlaku. Kalau semuanya berlaku, tambah berat kita itu. Wong Islam saja, ibadahnya ini, larangan ini, ditambah Taurat. Larangan ini, perintah ini, tambah Injil, tambah suhuf Ibrahim wa Musa, suhufnya lembaran-lembaran yang ada pada Ibrahim. Nah, tidak seperti itu ya. Kapanpun kita di zaman mana kita itu hidup. Andai kan saya di zamannya Yesus, maka saya mengikuti Yesus. Ya, mentuhankan Allah, mengakui Dia sebagai utusan dan mengikuti ajarannya. Andai kan saya hidup 1 juta tahun, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad, maka saya pindah ke Nabi Muhammad. Karena saat itu Allah mengutus Nabi Muhammad. Tidak boleh. Maaf ya, saya tetap ke Yesus. Tidak boleh. Gitu. Ya, silakan. Ya, Ustaz Tata. Mungkin ada yang harus saya ingin jelaskan kepada Ustaz. Jadi kalau kita melihat di peristiwa terjadi antara Hawa dan ular, di sana ada janji. Setelah Adam dan Hawa ini melanggar perintah, janjinya adalah keturunan dari perempuan ini yang akan mengalahkan iblis. Jadi janji ini yang harus kita pegang, karena ini cikal bakal dari adanya keselamatan. Adam yang telah melanggar, manusia pertama ini, dia telah merusak gambar dirinya, yaitu pikiran perasaannya ini, sehingga tidak dapat menghasilkan, membuahkan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Disinilah dia berjanji, nanti akan ada satu manusia keturunan Hawa yang taat sepenuh melakukan perintah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini harus dinantikan, tidak ada yang lain. Sebab di luar manusia yang kedua, sebagai Yesus, sebagai Adam yang akhir, itu tidak bisa. Karena semua nabi seperti Musa dan lain-lainnya itu keturunan Adam, di mana mereka lahir dari produk yang telah jatuh dalam dosa. Artinya pikiran perasaannya sudah tidak berkualitas. Demikian juga keturunan. Bang Suki, saya potong ya. Bang Suki, diskusinya menggunakan dalil. Jangan ambil doktrin. Nggak bisa Bang Suki kalau diskusi begini dengan doktrin itu. Kami nggak akan mampu di sini untuk mencerna itu. Jadi apa yang dibangun oleh Bang Suki itu nggak pas. Silakan Bang Subandi. Assalamualaikum Bang Dewa. Assalamualaikum yang berdatang. Maaf, tadi kita lagi. Ya, assalamualaikum. Ustadzina Subandi dan juga Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa. Siap. Jadi gitu ya Bang Suki ya. Cuman kita biar kita bisa ambil apa yang kita bisa ambil gitu hikmah di sini. Tapi boleh, kalau doktrin yang dibawa di sini, maaf, kami jadi ya diisi aja gitu loh. Lanjut. Dan gini Kang Mas Muhammad sedikit memberikan tawaran, bisa nggak ya fokus gitu loh. Tadi kan kita bahas tentang kasih gitu loh, itu aja diselesaikan sampai selesai. Jadi nggak usah kemana-mana. Itu aja usulan, monggo silakan. Boleh. Saya lanjutkan yang tadi aja ya.
supaya memahami ya. Ini begini, Kejadian 1 ayat 26 dan 27 harus dipahami begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ya, selanjutnya titik-titik. Lalu ayat 27-nya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, untuk memahami dua ayat ini saya jelaskan begini. Ayat 26. Di sini ada kata gambar dan rupa. Gambar itu adalah unsur atau komponen yang ada pada Tuhan, itu diberikan kepada manusia. Unsurnya adalah pikiran, perasaan yang dapat menghasilkan atau membuahkan kehendak atau keinginan. Sedangkan rupa adalah kualitasnya. Nah, waktu diciptakan, Adam itu memiliki pikiran, perasaan yang kualitasnya harus ditumbuh kembangkan oleh dirinya. Makanya Tuhan memberikan dua pohon itu. Ya, kalau dibaca di langsung dalilnya di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Ini perintah. Nah, ini untuk membuktikan apakah Adam dan Hawa mengambil keputusan dari pikiran perasaan itu tetap mengasihi Tuhan. Di sini ujiannya. Jika tidak, maka kan menerima hukuman mati, kan begitu. Nah, lalu peristiwanya terjadi dalam Kejadian 3 ayat 15. Saya baca dari awal aja ya, jadi lebih jelas. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Di sini ular sedang membalikkan kebenaran. Tuhan bilang mengatakan semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon tentang pengetahuan baik dan jahat ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Tapi ular mengatakan semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Dibalikkan. Inilah perbuatan iblis ya, atau si ular. Lalu saat perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, dibalik lagi itu, kebenaran firman mengatakan kalau kamu makan kamu mati. Ular mengatakan kamu tidak mati. Jadi diperdaya nih manusia oleh ular. Bisa kami semuanya dengerin dari Bang Suki itu apa yang bisa kami ambil di sini? Ini ceritanya begini. Jadi Bukan. Kita tuh diskusi. Kita di sini lagi diskusi. Dari tadi Bang Suki ngomong, kami semua di sini, termasuk saya pribadi, apa intinya yang bisa kami ambil dari omongan Bang Suki dari tadi? ya, ini perjalanan kehidupan manusia, dia jatuh dalam Makanya dosa. saya bilang diskusinya kita jangan cerita apa poinnya yang bisa diambil oleh kami di sini dengar gitu loh. Kami di sini bukan posisinya lagi dengerin orang khutbah, diskusi. Ngerti diskusi nggak Bang Suki? Iya, tahu. Makanya ini perjalanan tadi saya supaya mengetahui siapa tuh Yesus. Karena Nah, apa? makanya dari tadi ngobrol itu, kalau dari tadi itu yang diomongin Bang Suki, poin yang saya pribadi dan teman-teman sampai 118 orang ini mau dengar, apa intinya yang mau diambil tuh apa? Bertanya kah atau mau mengkonter Ustaz Tahta kah? Itu kan diskusi. Mau mengkonter Ustaz Tahta kah atau mau bagaimana? Apa yang bisa saya ambil? Poinnya tuh apa? Kalau mengkonternya, tadi kan Bang Ustaz Tata mengatakan kalau namanya terbitan terakhir itu yang harus dipakai. Ya kan, kalau ada buku 1, buku 2, buku 3 kan begitu. Kitab 1, kitab 2 terakhir. Nah, sekarang saya mau menjelaskan kitab yang mana sebenarnya yang terakhir. Kitabnya Nabi Adam gitu. Perintahnya Allah kepada Nabi Adam gitu kita harus ikutin. Apa poinnya? Cerita Nabi Adam tuh poinnya apa? Nah, poinnya yang di ayat 15 itu, melalui keturunan Hawa ini nanti akan ada seorang yang akan mengalahkan iblis. Ini poinnya. Makanya saya jelaskan bahwa Yesus itu yang satu-satunya yang nggak ada lain yang harus diikuti. Nggak ada Diskusi kemudiannya gini gitu. loh Bang Suki. Bang Suki ngerti nggak? Bang Suki ngerti diskusi nggak? Iya, tadi kan saya mengkonter apa yang dijelaskan oleh Bang Tata. Ya, yang diserang itu dari Ustaz Tahta tuh yang diserang apa menurut Bang Suki itu apa yang diserang itu? Yang diserang, Argumennya apa? yang diserang bahwa kalau di zaman Musa dia berikan Taurat,
lalu Yesus memberikan Injil, lalu ada kitab yang lainnya, maka kitab yang terakhir ini harus diikuti. Kan begitu. Pertanyaannya larinya ke zamannya Nabi Adam itu apa? Lu supaya Cerita zaman Nabi Adam itu apa? Ceritanya maksudnya supaya mengerti siapa itu Yesus, makanya tidak ada yang lain. Maksudnya saya ke situ arahnya. Jadi nggak ada edisi buku atau kitab yang lain kecuali Yesus ini sendiri, Injil. Oh ya. Itu maksudnya. Saya bingung gitu. Kalau menurut saya Ustaz Hanafi, menurut saya itu Ya, ujung-ujungnya nanti Kang Suki akan berargumentasi bahwa membenarkan Yesus sebagai seorang juru selamat yang dilahirkan dari kaum Hawa tadi. Itu ya Kang Suki? Iya, tepat sekali karena kan itu janji awal. Nanti saya Itu yang memang harus dinantikan kok. Memotong tuh bukan karena saya tuh ini, makanya izin, makanya saya bilang apa yang mau dibawakan narasinya gitu loh Bang dari Bang Suki itu tentang cerita Nabi Adam lah, Siti Hawa lah, dalil yang dibawa. Kalau kau makan nanti kau akan mati. Nanti kita akan pindah topik pada saat nanti ditanya lagi buktinya mati nggak ya, gitu loh. Ternyata nggak mati, repot lagi nanti, pindah lagi nanti judulnya. Ini nggak kelar-kelar gitu loh, muter-muter. Jadi sanggahannya tuh apa yang pengen supaya tuh poinnya tuh apa gitu loh, biar enak gitu loh maksudnya. Kita yang denger di sini tuh juga jadi nggak sia-sia dengerin cerita orang dongeng, gitu loh. Iya. Lanjut. Mas Suki tadi kan jelaskan tentang kasih, gimana kok bisa lari-lari sampai ke Taman Eden segala macem. Jadi topiknya jadi nggak karu-karuan gitu loh. Kan tadi yang mulai Bang Tata karena kesana ya jadi saya mau counter itu. Ibaratnya tadi cerita kasih itu udah selesai karena saya udah jelaskan penjelasan dari Yesus itu perbuatan baik-baik itu kepada seorang yang paling hina itu perbuatan itu adalah buat aku kata Yesus. Nah itu yang benar kan begitu. Artinya orang harus mengasihi sesama manusia yang paling hina, membutuhkan, itu perbuatan baik. Gini aja, sekarang kembali aja ke topik. Mas Suki ini Kristen apa? Kristen Tauhid, Unitarian atau apa? Iya, monoteisme Bang. Monoteisme ya. Oke. Gini aja. Coba kembali ke kasih aja. Kasih itu bagaimana konsep yang ditawarkan dalam kekristenan kasih itu seperti apa sih? Gitu. Kita kan ingin tahu juga gitu loh. Iya Bang. Jadi tadi kan saya memberikan definisi kasih secara luas supaya lu mengerti dulu definisi ini. Kenapa ada hukum kasih itu mengasihi Tuhan dengan segenap. Yesus mengajarkan hendaklah kamu sempurna seperti Bapa itu segenap hati. Kesempurnaan itu segenap hati. Nah, kasih itu tadi saya jelaskan bukan hanya dorongan untuk melakukan suatu perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan, tetapi suatu keberadaan jiwa, keberadaan diri di mana pikiran perasaannya ini berkualitas sehingga pikiran perasaan ini bisa menghasilkan, membuahkan, Mas Suki bisa pakai sesuai kehendak Tuhan. gini gitu, Mas Suki, kalau jenengan cerita begitu, nanti kita juga punya cerita sendiri-sendiri gitu. Maksud saya bisa nggak disandarkan ayat ini, ayat itu, gitu loh maksud saya. Misalkan jenengan bercerita tentang kasih, itu sandaran ayatnya mana gitu loh. Ya. Oke, kalau pakai ayat kan kadang-kadang lama. Bang Suki, mohon maaf, saya bantu sedikit gini loh. Kalau seumpama boleh. kasih di Kristen itu seumpama apa gitu loh. Kayak di Islam tuh kasih menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh dikasih itu seperti membayar zakat gitu loh, memberi ini. Nah seperti itu loh. Jadi kalau di Kristen tuh apa kasih itu apa? Ada nggak perintahnya gitu loh? Di Bible itu perintahnya kasih itu apa gitu loh? Apa mengasihi musuhmu dengan cara ketika ditempeleng kanan kasih sebelah kiri atau ditempeleng dari atas kasih yang bawah? Apa contoh? Ini kan contoh gitu loh. Nah itu seperti apa gitu loh? Silakan Mas Suki. Jadi biar nggak bertele-tele gitu loh. Betul lah, nggak betul-betul Bang. Cuman memang wawasan atau pemahaman saya dengan Abang mungkin agak beda ya. Jadi agak sulit nih mempertemukannya. Sebab begini Bang, kalau orang mengerti tentang kasih, itu pasti nggak berbuat jahat. Mau diuraikan bagaimana lagi? Nggak mungkin berbuat jahat ya, nggak mungkin merugikan, nggak mungkin berbohong, nggak mungkin menipu, nggak mungkin. Nah itu kalau orang mengerti. Jadi memang kalau dijabarkan tentang kasih kan begini, ada buah roh ya, kasih, sukacita. Ini di dalam Galatia 5:22.
Yaitu tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kan, kesetiaan, kan begitu. Lalu kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan kasih itu sabar. Nah, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lalu apa yang harus kita pikirkan, saudara-saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini tentang kasih. Jadi wilayah hidup kita ini dikuasai oleh Tuhan. Tuhan tuh kasih, Oke, Bang cinta Suki, gitu. Bang Suki, Ya, Bang lanjut. Suki. Tadi kan ada dijelaskan tentang yang tadi Bang Suki ceritakan itu. Jangankan yang beragama, ateis juga begitu, Bang Suki. Ateis juga pengen hidup kayak gitu, nggak perlu dijelaskan kayak gitu loh. Maksudnya tuh ambil di datanya Bibelnya Bang Suki. Ya. Apa datanya itu? Apakah dengan mengasihi musuhmu? Yang disebut musuh tuh siapa sih? Mengasihi musuh tuh seperti apa? Umpama, ini kan contoh. Tapi sudahlah, udah terlalu banyak Bang Suki ngambil waktu. Silakan Satata. Iya. Tapi kalau cuma kasih ya, pertama kalau kasih kepada Allah itu kan takwa itu. Kalau kasih sama manusia ya banyak juga. Coba ya, Nabi Hafzah, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Nah, gini. Dari Abu Hamzah langsung artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, nah, bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Ada juga nanti faman ahabba ayuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu ayyuta ilai. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga, hendaknya ketika ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, dan hendaknya ia berperilaku kepada orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang lain. Ya, jadi apa? Orang kalau pakai hadis seperti ini, dia tidak akan menyakiti orang lain. Tata, kenapa kamu tidak memukul dewa? Ya enggak lah, om saya kalau dipukul sakit, ngapain saya mukul orang lain? Kenapa kamu tidak menyakiti dewa? Loh, kalau dewa menyakiti saya lo sakit. Ya, jadi saya tidak mau melakukan itu, karena kalau saya diperlakukan kayak gitu, saya juga gak mau. Maka saya juga tidak akan melakukan ke orang lain. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ayat-ayat kasihlah sesamamu sebagaimana kau mengasihi diri, ayat-ayat gitu banyak dalam Quran hadis itu. Ya. Nah, tapi kan kita itu gini, kalau Islam taraktu fikum amro ini lantadilu mata masatun bihima kita belawa sunnah. Jadi kalau ajaran kasih apa itu, kita sudah ditinggalkan dua perkara, Quran dan hadis. Andai kan saya mengikuti Yesus, apa yang harus saya jadi pedoman? Coba, kalau Nabi Muhammad ada jaminannya. Aku meninggalkan dua perkara. Kalau kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Oh, saya begini, ada doanya. Oh, saya begini, begini caranya. Rasulullah sudah mengajarkan. Kalau saya kepada Yesus, apa saya tidak bisa ngapa-ngapain itu? Cuma kasih doang. Ya. Masa kalau kamu percaya kepada Allah, kepada Yesus sebagai utusan, lalu kamu kasih, udah gitu doang? Kan harus ada, kan tercatat kan? Ya, sama dengan gini. Lalu lintas, ada undang-undangnya. Ya, gak boleh gini, harus pakai helm. Ada tertulis itu. Kalau lampu merah harus berhenti. Jangan cuma gini, udahlah dosa kayak gituan, ayolah yang penting kita kasih, tahu sudah. Kalau lampu merah tidak boleh, tidak usah pakai apa? Kalau lampu merah harus berhenti. Ya, iya kalau orang yang taat. Kalau anak-anak yang nakal, dilanggar semua itu, maka harus tercatat gitu loh. Ya, menjadi pedoman. Jangan cuma omongan, pokoknya kasih. Ya gak bisa kayak gitu. Ya, silakan. Oke, saya minta waktu karena sebentar lagi masuk asar di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Harapanku sih saudaraku Kang Mas Suki tadi itu berpijak seperti yang disampaikan Kang Mas Tahta. Ayatnya ini baru disampaikan, jangan cerita saja. Kalau cerita saja tentang kasih ya seperti Kang Muhammad bilang,
Saya punya kucing, saya kasih makan, sama saya kasih kucingnya itu, gitu loh. Harusnya sih Kang Mas Suki itu bersandar kepada Markus 12:31. Ya. Dan hukum yang kedua ialah, aku lompati ya karena waktuku terbatas. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kalau hukum yang pertama kan tentang Gusti Allah yang ehad itu. Ini hukum kedua, hukum kasih. Oke. Sekarang yang menjadi masalah ya, bagaimana saudara Kristenku itu bisa menerima dogma yang dibangun Paulus, yaitu soteriologi salib, di mana Paulus menggunakan proses penyalipan itu dikapitalisasi menjadi dogma sebagai penebusan dosa bagi seluruh manusia yang berdosa. Kan begitu. Pertanyaannya, apakah ini pernah nggak teman-teman Kristen berpikir, apakah di proses penyalipan itu ada kasih? Kan tidak ada. Kenapa kok diterima itu dogma? Itu dogma. Sekali lagi aku bilang, itu dogma yang dibangun oleh Paulus. Jadi dalam kekristenan ada beberapa dogma. Tritunggal itu dogma yang dibangun oleh Tertullian. Terus Duinatur itu dogma yang dibangun oleh Apollinaris. Soteriologi salib itu dogma yang dibangun oleh Paulus. Jadi masalahnya coba sekali dipikir ulang ya, apakah di dalam salib itu ada kasih? Kan tidak mungkin ada kasih. Artinya itu bertentangan dengan Markus 12:31, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Masalahnya sudah jelas pada peristiwa salib itu tidak ada kasih, kok diterima itu dogma gitu loh Mas. Padahal banyak di perjanjian lama, perjanjian baru, setiap orang menanggung dosa atas apa yang dia lakukannya sendiri. Bukan orang melakukan kita suruh nanggung. Itu secara logik hukum positif, tanya pengacara paling canggih sekalipun, nggak ada yang membenarkan. Siapa yang korupsi itu yang diuber KPK. Nggak mungkin bapaknya korupsi, menantunya diuber KPK. Itu nggak logis gitu loh. Mau saya kesana tadi Mas Sukinya, tapi cerita kemana-mana tentang kasih. Aku kira itu saja dari dulu. Mohon maaf salah-salah ada yang kurang-kurang jelas ya. Mungkin sinyal terputus karena di sini sudah mau masuk waktu asar. Saudaraku Kang Mas Tata, Kang Mas Muhammad, Kang Mas Komodo semuanya, Kang Mas Suki, matur nuwun Bunda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dewa, lu menyampaikan nggak Dewa? Lu sebelum nanti masuk ke ini, lu sholat nggak? Lu puasa doang kagak. Lu mau nyampein nggak sebelum? Belum waktunya ya. Sebenarnya banyak yang harus Dewa sampaikan ya Pak Ustaz dan Nabi ya. Lanjut. Seperti yang dia bilang katanya, apa sih? Ular itu binatang cerdik. Di mana sih dikatakan ular itu binatang cerdik? Ular itu binatang bodoh kalau pengen tahu. Binatang bodoh. Kalau cerdik dia tidak akan mungkin yang namanya melawan kepada Allah. Tidak mungkin. Binatang yang paling cerdik berdasarkan dari nasionalis ini ya, Suaka Marga Satwa itu ya. Yang pertama itu orang utan. Yang kedua lumba-lumba hidung botol. Yang ketiga simpanse. Yang keempat gurita. Yang kelima itu burung gagak. Yang ketujuh burung beo. Nggak ada ular dikatakan binatang cerdik. Binatang bodoh ular itu. Malah saya kasihan sama ular. Saking kasihannya jalan aja pakai badan. Orang pakai kaki, dia pakai badan. Kasihan kan? Nah, justru ya, ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus itu tidak sama dengan ajaran kasih yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam berdasarkan referensi ajaran agama Islam. Ayat-ayatnya, begitu ayat-ayatnya luar biasa ya. Satu nih ya, di dalam Lukas 12, 51-53. Jangan kamu menyangka aku datang membawa damai di atas bumi. Bukan kataku kepadamu membawa damai, melainkan pertentangan. Ini yang dibawa oleh Yesus. Mestinya ente bersyukur kepada kami sebagai umat muslim, kami yang mengamalkan ajaran ini. Yesus sangat-sangat cinta sama pertentangan, kami pertentangkan itu di sini. Ini jelas ini. Ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ini jelas loh ini. Nah ini apakah ini dikatakan ajaran kasih? Kasih seperti apa? Hah? Agama yang berdiri dengan cara berdarah-darah kasih apa itu? Agama yang berdiri dengan cara pembunuhan kasih apa? Itu bukan kasih, itu dogma namanya. Tapi kalau Pak Suki mau masuk ke dalam ajaran agama Islam, lihat Pak Suki ya, berapa kali Dewa mengatakan Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan ajaran kasih. Nabi Muhammad mengajarkan ajaran kasih dan ajaran sayang. Karena kasih bisa munafik,
Kasih adalah perasaan, tapi sayang adalah perbuatan. Bagaimana mungkin dia cinta kasih, tetapi dia tidak punya rasa sayang? Itu nonsen seperti itu. Contohnya apa? Ketika Yesus hendak disalib, kemana murid-muridnya? Kabur semua. Mana yang dikatakan sebagai cinta? Mereka dikatakan cinta, mereka dikatakan yang namanya kasih, tetapi mereka tidak punya yang namanya rasa sayang. Lihat baginda Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad bertempur di medan perang, semua sahabatnya melindungi Nabi Muhammad. Kenapa? Kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat dulu beliau pernah bercerita begini ya, Pak Suki ya. Al-Quran, Pak Suki ya. Al-Quran. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Siapa yang terkutuk di dalam Al-Quran? Iblis berikut antek-anteknya. Siapa yang terkutuk di dalam ajaran kekristenan? Tuhannya yang dikutuk. Terbalik itu Pak Suki. Itu fakta. Dilanjut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna dari Bismillah itu? Bismillah dimulai dengan huruf ba. Ba artinya adalah bait. Ba adalah artinya pintu. Untuk dilanjut dengan untuk membuka itu pintu, kita butuh yang namanya huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Sin artinya adalah Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah SAW. Untuk membuka itu pintu, kita perlu namanya pengajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Diteruskan dengan huruf mim. Ya, apa makna dari mim? Mim adalah mahrifat, mengenalkan. Seperti apa yang mengenalkan? Seperti apa yang dikenalkan oleh baginda Nabi? Sifat Allah. Yang bagaimana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Jangan mengajarkan ajaran ke kami itu ajaran kasih. Di Islam berantakan kata-kata kasih. Tanyakan kepada Pak Ustadz Hanafi. Berantakan itu ajaran kasih. Bahkan dalam peperangan saja kami diajarkan ajaran kasih. Ya, kami tidak boleh membunuh ini. Awas kamu Muhammad Hanafi. Kalau kamu berperang, jangan pernah kamu menghancurkan tempat ibadah. Awas kamu Bang Tahta. Kalau kamu berperang, jangan pernah kamu membunuh perempuan. Tapi lihat di dalam ajaran kekristenan, habisi semuanya, bantai semuanya. Apa itu ajaran kasih? Konsen itu ajaran kasih. Ya, dipotongnya jadi lupa deh, wah. Bantah gimana? Terusin. Gue nungguin itu lanjut. Jadi ya seperti itu ya, Pak Suki ya. Jangan kau kira aku datang membawa damai, tetapi aku datang membawa pertentangan. Inilah yang diinginkan oleh Yesus di dalam Bible, mengajarkan pertentangan. Kami di sini, mestinya Kristen itu bersyukur. Ya, dan ini ternyata terbukti pertentangan mereka antara oneness, Tritunggal, Yesus only, pertentangan mereka itu. Karena memang ini keinginan Yesus. Yesus mau pertentangannya sih seperti itu. Lanjut Pak Ustadz Nabi. Bang Suki silahkan. Ini saya sambil jalan nggak apa-apa ya. mau keluar. Mana sih keluar ini? Pertanyaan gini deh Pak. Ya tadi Saya pengen nanya begini, ajaran kasih apa yang diterapkan di dalam kekristenan yang tidak diajarkan di dalam Islam? Silakan. Kasihnya apa? Disalib. Mau? Berani deh Bang. Penasaran loh Bang, bener Bang? Mengatakan Itu ajaran ini menebus dasar dan caranya mau disalib. di Islam itu ya, judul surahnya saja ada. Ar-Rahman, judul surahnya ada itu di Islam. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Kurang apa di dalam Islam? Judulnya saja ada. Mantap. Ya, di Bible juga ada Bang Dewa. Disalib, bukti kasih sayang pada hambanya, menebus semua dosanya. Itu mana sih Bang Dewa? Mana? Bukan dikatakan sebagai domba penebus dosa, bukan. Tapi Yesus dijadikan sebagai kambing hitam sama orang-orang Kristen. Bukan domba tebusan, tapi kambing hitam. Orang Kristen melakukan kesalahan, orang Kristen melakukan ini, melakukan itu.
Tuhan yang bertanggung jawab. Itu namanya kambing hitam, itu mengambing hitamkan. Mahadewa melakukan kesalahan, Ustadz Hanafi yang disalahkan. Mahadewa melakukan kekejian, Bang Tata yang disalahkan. Kambing hitam itu namanya, bukan korban tebusan. Hoak itu korban tebusan. Perlu Pak Suki di sini tahu ya. Yesus tidak pernah murtad. Kalau pengen tahu, Yesus tidak kenal sama Kristen. Yesus tidak pernah murtad. Dia adalah Yahudi. Dia seorang Muslim. Tidak pernah murtad. Tidak pernah masuk ke gereja. Mau tahu? Ini saya akan menunjukkan ya dalil-dalil baik Quran dan Bible yang berhubungan dengan Adam. Ini yang masuk akal itu dalam Islam. Pertama, Adam itu tidak punya dosa. Lalu karena dia tidak mau sujud kepada iblis, akhirnya iblis tidak berdosa, Adam tidak berdosa. Nah, iblis berdosa karena tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Akhirnya Allah murka kepada iblis. Lalu iblis marah. Ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Siapa mereka di sini? Ya Adam dan keturunannya ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Berarti orang-orang mendekatkan diri kepada Allah. Ini selamat dari iblis. Atau kalau dalam Bible, Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jadi apa? Ini antara Quran dan Bible ini. Terus tiba-tiba iblis berhasil untuk mengelabui Adam. Akhirnya Adam membakar buah itu, diusir juga. Nah, bedanya kalau iblis itu sudah divonis kekal dia. Kalau Adam, ya udah Adam, kamu tetap melanggar, kamu saya turunkan ke dunia. Ya kamu harus bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Ya dia memenuhi itu, tobat dia. 40 tahun dia bertobat. Lalu diterima tobatnya. Dipertemukan lagi dengan Hawa. Ya. Nah, kita sebagai anak cucunya, pertama kita harus tahu iblis itu musuh Adam dan keturunannya. Makanya kita kalau berdosa ya bertobat. Wong Adam itu bertobat. Ya, kalau Kristen kan beda. Adam bertobat, maka Adam berdosa. Maka Allah untuk menghapus dosa itu dia sendiri harus turun. Ya, untuk menebus dosanya Adam. Loh, ini kan tidak nyambung. Kalau Islam nyambung. Adam melakukan kesalahan, dia bertobat, diterima tobatnya. Karena apa? Karena dia yang bersalah, dia sendiri yang bertobat. Nah, kita sebagai anak cucunya kalau bersalah, kita yang bersalah, kita sendiri juga yang bertobat. Makanya semua para nabi dia mengajarkan pertobatan. Karena apa? Karena siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Di Al-Quran mana? Al-An'am 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Yang melakukan, maka dia yang harus tanggung jawab. Kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Yeskil 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Anak tidak akan menanggung dosanya bapak, bapak tidak boleh menanggung dosanya anak. Makanya semua para nabi mengajarkan, memerintahkan bertobat. Kalau dalam Islam istighfar, bertobat. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kalau dalam Al-Quran, yaghfiru dzunub jami'a. Allah akan memaafkan semua dosa-dosamu kalau kamu bertobat. Makanya dalam Al-Quran banyak diperintah untuk mengaku dosa dengan cara istighfar. Kalau dalam perjanjian baru, Matius 18:3-8. Jika kamu tidak taubat, Lalu di Al-Quran mengajarkan istighfar, minta ampun. Kalau
dalam Keluaran, Perjanjian Lama, Keluaran 34 ayat 9. Ampunilah dosa kami. Mazmur 79 ayat 9. Ampunilah dosa kami. Lukas 11 ayat 4. Ampunilah dosa kami. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya. Jadi antara kitab samawi sama. Siapa yang berbuat, dia tanggung jawab. Kalau dia ingin ditebus dosanya, dia istighfar, minta maaf kepada Allah. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ajaran pagan, nggak ada tumbal-tumbal darah manusia. Itu tumbal namanya. Oke, Ustaz, saya mau nyambung itu ya, Ustaz Tata. Apa? Artinya gini, menarik ya kalau kita masuk ke kitab Kejadian itu. Yang saya mau tanyakan gini, mungkin itulah sebuah perbedaan yang sangat-sangat fundamentalis dalam